Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pasca pandemi COVID-19, perbankan di Indonesia mulai melakukan digitalisasi layanan, mulai dari m-banking, QRIS, pinjaman online, hingga chatbot berbasis AI. Dengan tujuan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang ataupun kantor pusat. Begitu pula bagi nasabah Bank Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Taiwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara pemanfaatan layanan digital perbankan oleh pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap tahun 2024-2025, mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE CPOD. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Eka Yuliani, NIM 230201010239, kelas MJ402, Prodi PJJ 1 Manajemen, Universitas Siber Asia. Pendahuluan. Dalam era pasca pandemi, perbankan Indonesia semakin agresif melakukan digitalisasi layanan. Tidak hanya dapat dilakukan di Indonesia, layanan perbankan digital seperti m-banking, QRIS, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi bank digital yang dapat digunakan oleh orang Indonesia yang berada di luar negeri, contohnya di Taiwan. Namun, tidak semua daerah atau kelompok masyarakat ataupun individu siap dengan perubahan layanan ini. Sebagai mahasiswa manajemen perbankan, saya mengamati dan mewawancarai 3 orang pekerja migran yang ada di Taiwan yang menggunakan layanan perbankan digital dari Indonesia. Latar belakang. Pekerja migran di Taiwan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menggunakan layanan perbankan digital Indonesia. Mereka memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi keuangan secara online karena keterbatasan waktu dan jarak. Laporan ini menyajikan hasil wawancara dengan 3 orang pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan yang menggunakan layanan perbankan digital seperti m-banking Brimo, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Fokus utama laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mereka memanfaatkan layanan digital tersebut, tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam penggunaan layanan digital, dan respon apa yang harus dilakukan oleh perbankan agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna layanan bank digital. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan 3 orang pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan yang menggunakan layanan perbankan digital Indonesia. Wawancara dilakukan untuk memahami bagaimana mereka memanfaatkan layanan perbankan digital, apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam penggunaan perbankan digital, dan bagaimana perbankan harus merespon untuk tetap inklusif dan kompetitif. Digitalisasi bank atau bank digital. Digitalisasi bank atau bank digital adalah penggunaan teknologi digital yang untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, seperti melalui aplikasi seluler, website, atau platform online lainnya. Ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran, dan pengelolaan rekening tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Bank dengan layanan digital termasuk ke dalam bank umum, sama seperti bank konvensional. Keamanan bank digital. Sama seperti bank konvensional, bank dengan layanan digital juga tetap diwajibkan memiliki minimal 1 kantor bank pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai bank perbankan digital, dan juga memiliki perizinan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga terdaftar sebagai peserta program Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
Bank dengan layanan digital memiliki sistem keamanan yang sama dengan bank umum. Kasus-kasus yang terjadi di bank umum juga bisa terjadi di bank yang dengan layanan perbankan digital. Begitu pula sebaliknya. Kebanyakan kasus nasabah perbankan, baik di bank dengan layanan digital maupun bank dengan layanan konvensional, adalah kesalahan dari nasabah itu sendiri. Seperti misalnya mengklik link yang tidak dikenal atau memberikan kode OTP kepada orang asing. Profil responden. Responden pertama bernama Lia, usia 37 tahun, pekerjaan caregiver di Taiwan. Layanan yang digunakan adalah mobile banking BRI atau Brimo, Dana, GoPay, dan OVO. Responden kedua nama Ragil, usia 32 tahun, pekerjaan caregiver di Taiwan. Layanan yang digunakan mobile banking BNI dan juga Dana. Responden yang ketiga bernama Wawan, 35 tahun, kerja pabrik di Taiwan. Layanan yang digunakan Dana, GoPay, dan M-Banking BCA. Pemanfaatan layanan perbankan digital. Yang pertama, kirim uang. Mengirim uang untuk keluarga. Responden 1, 2 menggunakan layanan perbankan digital untuk mengirim uang ke keluarga yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, membayar tagihan. Responden ketiga menggunakan layanan perbankan digital untuk membayar tagihan listrik, air, dan juga dari Taiwan. Kemudian yang ketiga, akses informasi real time. Mengakses informasi saldo dan transaksi secara real time. Semua responden menggunakan layanan perbankan digital untuk mengecek saldo mereka secara real time. Keuntungan penggunaan perbankan digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, keuntungan bagi pekerja migran dalam menggunakan layanan perbankan digital antara lain kemudahan akses. Layanan perbankan digital dapat diakses di mana saja dan juga kapan saja. Lalu yang kedua adalah biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Biaya pengiriman uang lebih murah dibandingkan dengan metode konvensional atau metode tradisional. Nah, selain dari keuntungan, mereka juga menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja migran yang ada di Taiwan, mereka menghadapi beberapa tantangan dalam menggunakan layanan perbankan digital. Antara lain, yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Responden 1 dan responden 2 mengalami kesulitan akses internet di tempat mereka bekerja. Kemudian, yang kedua adalah kurangnya pengetahuan. Responden ketiga mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan perbankan digital karena kurangnya pengetahuan tentang fitur-fitur yang tersedia. Dan kemudian yang ketiga adalah keamanan. Responden 1 dan responden 3 khawatir tentang keamanan data pribadi mereka dalam menggunakan bank digital. Nah, respon apa yang harus dilakukan oleh perbankan? Perbankan harus merespon untuk tetap relevan dan inklusif juga kompetitif dengan cara meningkatkan aksesabilitas dengan menyediakan akses internet yang lebih stabil dan juga cepat serta dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan, menyediakan edukasi tentang fitur-fitur layanan perbankan digital untuk memudahkan pengguna dalam memahami fitur-fitur apa saja yang ada dalam bank digital yang mereka gunakan. Kemudian, meningkatkan keamanan dengan menyediakan sistem keamanan yang lebih baik untuk melindungi data pribadi nasabah dan juga melindungi nasabah dari aksi penipuan yang biasa terjadi di bank digital atau digital banking. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja migran yang ada di Taiwan, yang menggunakan layanan perbankan digital untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Namun, mereka juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan akses internet, kurangnya pengetahuan, dan juga biaya transfer yang kadang tidak menentu, serta keamanan dari penggunaan bank digital tersebut. Sarannya adalah perbankan harus meningkatkan aksesibilitas pengetahuan, pengurangan biaya transfer, dan meningkatkan keamanan untuk tetap relevan, inklusif, dan kompetitif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.